Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Tinggal beberapa hari lagi kita bangsa Indonesia akan merayakan pesta demokrasi tanggal 14 Februari 2024. Mestinya kalau kita merayakan pesta itu suasananya penuh ria, gembira gitu ya. Ya namanya pesta, Pak. Tapi yang dirasakan oleh banyak pihak, suasananya malah justru mencekam. Ya. Terutama dari pihak-pihak yang khawatir pesta ini akan dikotori oleh kecurangan-kecurangan. Dan menurut pengamatan banyak pihak, ini memang pemilu kali ini pemilu yang sangat brutal gitu, kecurangannya itu. Sangat terstruktur, sangat masif gitu. Sangat telanjang gitu. Sangat mudah orang melihatnya itu. Padahal kita sebagai seorang mukmin berharap bahwa yang memimpin negeri ini kelak akan terpilih orang yang terbaik untuk memimpin negeri ini 5 tahun mendatang dan terpilih dengan jalan yang halal itu, agar Allah meridhoi kehidupan negeri ini untuk 5 tahun mendatang, siapapun yang terpilih. Selama itu memang sudah menjadi kehendak rakyat, ya semua pihak pasti harus menerima. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah membahas itu tentang bagaimana pandangan Islam soal memilih seorang pemimpin gitu ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melanjutkan bahasan itu tentang kriteria siapa sebenarnya yang mestinya berhak untuk memimpin itu sebuah negeri, apalagi di negeri yang mayoritas penduduknya muslim gitu ya. Di dalam ajaran Islam seperti dinyatakan Allah di Quran surah Al-Ahzab ayat 21, memang kita selalu rujukan kita adalah Rasulullah SAW gitu. Karena beliau ini menurut Aisyah radhiyallahu anha Quran yang berjalan gitu. Ya, kana khuluquhu al-Quran. Karena memang beliau ini mendapat tugas dari Allah untuk merefleksikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan agar mudah dicontoh oleh umatnya itu. Nah, para ulama sepakat menyatakan bahwa ada 4 kriteria kepemimpinan yang patut dijadikan standar seorang pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama adalah as-siddiq. Seorang pemimpin itu harus benar itu. Ucapannya benar, sikapnya benar, perbuatannya benar, yang dia perjuangkan itu adalah sebuah kebenaran gitu. Kalau Rasulullah SAW
karena beliau itu seorang Rasul, menyampaikan firman Allah, maka itu mutlak kebenarannya, Pak. Karena yang beliau sampaikan adalah firman Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Dan kebenaran yang datang dari Allah itu kebenaran yang absolut, mutlak, Pak. Karena Allah tidak mungkin salah. Ya. Maka seorang pemimpin mestinya selalu menyampaikan kebenaran ilahi itu. Walaupun seorang pemimpin di negeri ini, karena negeri ini tidak melaksanakan syariat Islam itu, ya paling tidak dia harus berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat bernegara sebatas yang dimungkinkan oleh hukum dan konstitusi yang ada di negeri ini gitu. Dan itu sangat mungkin itu. Karena prinsip dalam ajaran Islam seperti adil, bijaksana, jujur, itu kan sesuatu yang memang mutlak harus itu ditegakkan. Yang kedua, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan apa yang sesungguhnya harus disampaikan. Termasuk ya dia harus menyampaikan semua yang dia pernah lakukan dalam melaksanakan amanahnya. Jadi enggak ada sesuatu kesalahan yang ditutup-tutupi, Pak. Terutama ketika dia diminta pertanggungjawaban oleh wakil-wakil rakyat. Gitu. Yang ketiga, amanah. Jadi dia betul-betul harus memikul jabatan yang diamanahkan pada pundaknya itu untuk kepentingan rakyat, seluruh rakyat. Karena yang dia pimpin adalah ya rakyatnya itu. Jadi nggak boleh dia mempergunakan kekuasaannya itu untuk kepentingan pribadi misalnya, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga gitu. Jadi walaupun misalnya yang memilihnya itu hanya sebagian rakyat, tapi setelah terpilih dia adalah untuk rakyat. Jadi bukan lagi untuk kepentingan partai misalnya. Dia menjadi petugas negara untuk rakyat, bukan petugas partai. Dan yang keempat, fatonah. Fatonah itu cerdas, Pak. Jadi cerdas secara spiritual, akhlaknya memang mulia gitu. Cerdas secara intelektual, memang pinter gitu. Jadi ulah milih pemimpin bodoh. Nah, repot kalau pemimpin itu bodoh. Nanti hasilnya pasti tidak seperti yang diharapkan. Dan cerdas juga secara emosional. Dan ini memang syarat untuk setiap orang muslim kalau dia ingin benar dan dicintai oleh Allah. Di Quran surat Al-Imran 135 itu Allah menyatakan wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya, emosinya itu. Ya kalau memang sudah harus marah, ya marah, jangan sampai enggak marah. Tapi jangan sampai marah, belum saatnya marah itu. Jadi dia harus mampu mengendalikan. Rasulullah SAW itu luar biasa sabarnya itu. Tapi kalau memang sudah saatnya harus marah, beliau marah. Apa ada hadis-hadis menjelaskan tentang Rasulullah itu marah? Saya kira enggak perlu hadis lah ya. Tinggal kita baca saja itu. Beliau itu ikut berperang itu 19 kali, Pak. Selama hidupnya. Ikut berperang 19 kali. Dalam perang itu pasti marah, Pak.
Mungkin ada orang masuk ke medan perang itu baris senyum gitu, baris senang menghadapi lawan itu kan, baris senyum gitu. Begitu lawannya kena luka sedikit terus dipeluk gitu, aduh hamputan gitu, terus diobatin gitu. Mesti harus dengan amarah. Perang itu antara dibunuh atau membunuh, itu pasti dengan amarah. Jadi kalau memang sudah saatnya harus marah, marah itu. Jangan sampai marah, belum saatnya marah. Masa cuma ditanya saja marah-marah? Harusnya kalau ditanya itu dijawab, Pak. Dijawab pertanyaan itu. Lain hayo ambek-ambekan nih. Dan kalaupun mau marah-marah ambek-ambekan ya pada saat itu gitu. Jangan setelah itu kemudian pergi lalu laporan kepada pendukungnya itu. Saya cenah dikir-kir, lalu diluapkan emosi sambil nangis-nangis. Sehingga akhirnya pendukungnya tuh terbawa emosi caririk gitu, Pak. Bahkan ada yang saking tidak kuat lagi emosinya itu, saya tembak itu orang itu. Nah, itu untuk apa semua ini ya? Ini menurut saya malah berbahaya kalau ada pemimpin seperti ini, Pak. Andai kata dia memimpin negeri gitu kan, terpilih nauzubillah itu. Lalu misalnya pidato di PBB gitu. Lalu ada beberapa negara mengkritik pidatonya, ambek-ambekan pada dikritik. Lalu pulang ke negerinya, laporan kepada rakyat, saya dikritik ke beberapa negeri, curi ke semua rakyatnya itu. Wah, bahaya ini. Jadi 4 syarat itulah yang kalau kita lihat itu ada pada para sahabat ketika mereka menjadi khalifah gitu ya. Gitu. Yang mereka yang dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Kita ambil contoh misalnya Umar bin Khattab. Ini saya ambil figur ini karena ini figur ketika jahiliyah itu luar biasa jahiliyahnya, Pak. Umar itu. Kita tahu dalam sejarah beliaulah orang yang sudah mengangkat pedang untuk membunuh Rasulullah SAW. Masuk Islam itu saat menghunus pedang untuk membunuh Rasulullah. Tapi begitu luar biasa, begitu masuk Islam berubah total ya. Kerasnya tetap, tapi keras dalam kebenaran itu. Begitu beliau diangkat menjadi khalifah, orangnya kan gambarannya itu tinggi, besar, gagah, perkasa gitu. Makanya disegani oleh para sahabat, sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Tapi begitu beliau menjadi khalifah, hanya dalam berapa bulan, merosot Pak tubuhnya. Urus gitu. Kenapa? Nampaknya karena nggak ada istirahatnya beliau. Jadi selesai mengimami sholat subuh, nah ini lagi. Jadi tradisi yang diajarkan oleh Rasul dan dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, setiap khalifah itu harus jadi imam. Abu Bakar selama jadi khalifah, beliau imam sholat. Umar sama. Kan meninggalnya beliau juga pada saat sedang mengimami sholat ditusuk oleh Abu Lu'lu itu ya, seorang Yahudi itu. Ya memang mungkin idealnya harusnya calon pemimpin itu diuji gitu. Sekarang kita punya 3 calon 6 ya, itu diujilah gitu, ngeimaman sholat gitu. Bisi ayat itu apal bacaan sholat. Karena wallahu alam entah benar atau tidak, ada yang menyampaikan kepada saya, ada salah seorang itu memang gak pernah sholat malah. Wah ini berat juga ini. Kalau kita sampai punya pemimpin di sebuah negeri mayoritas muslim tara sholat gitu. Ini yang membisiki saya bukan orang sembarangan, seorang petinggi Pak.
Orang petinggi yang kebetulan silaturahim ke rumah, lalu dia menyampaikan itu. Hanya menyampaikan pada saya, pernahkah Bapak melihat atau mendengar bahwa dia pernah sholat? Wah, ada bingung juga saya. Yang perlu saya kira itu diuji. Jadi selesai beliau mengimami sholat subuh, beliau pergi ke pasar, Pak. Lah ngapain ke pasar? Dagang, Pak. Untuk menafkahi keluarganya. Kenapa? Ya karena beliau tidak mau digaji sebagai kepala negara, sepeser pun. Jadi untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya, ya habis subuh pergi ke pasar dagang. Menjelang zuhur baru beliau pulang untuk mengimami sholat zuhur. Nah selesai sholat zuhur itulah baru beliau konsentrasi memikirkan negara. Sampai maghrib. Selesai mengimami sholat isya, barulah beliau belusukan. Masuk kampung, keluar kampung itu. Untuk melihat kondisi rakyatnya itu. Jangan-jangan ada yang nggak bisa tidur karena kelaparan misalnya. Jadi wajarlah kalau Umar pada waktu itu belusukan. Karena belum ada aparat di bawahnya. Kalau sekarang sebenarnya kepala negara itu nggak perlu belusukan, Pak. Ya cukup di mejanya itu mengendalikan, memanage menteri-menteri di bawahnya itu. Jadi nggak perlu harus masuk ke kelurahan, ke desaan. Itu urusan Pak Lurah lah. Yang harus diawasi oleh Pak Bupati atau Pak Wali Kota diawasi oleh Gubernur diawasi oleh Menteri Dalam Negeri. Nah itu yang ada dalam kendali sang kepala negara. Ulah belusukan, ini mah urusan Pak Lurah. Kalau harus belusukan, negeri ini kalau nggak salah ada 83.000 desa, Pak. Kalau harus dibelusukan setiap desa, habis umurnya, Pak, hanya untuk belusukan itu. Kalau Umar ya dulu belum ada aparatnya, beliau sendiri, Pak. Nah itu. Jadi saking beliau itu, jadi kapan istirahatnya itu? Nggak ada. Wajar beliau merosot itu tubuhnya. Akhirnya beberapa sahabatnya menyarankan, sudahlah terima gaji sekedar untuk makan keluarga gitu, supaya kan kamu bisa konsentrasi mengurus negara gitu. Ulah ayo kepala negara dagang ke pasar gitu. Akhirnya beliau nerima usulan itu. Digaji ala kadarnya. Ala kadarnya terbukti ketika beliau menjadi khalifah itu pernah anaknya Abdullah bin Umar meminta kepada ayahnya itu, tolong belikan saya baju baru. Marah ayahnya. Apakah karena kamu itu anak seorang khalifah lalu ingin baju kamu itu beda dengan yang lain, istimewa itu. Anaknya kemudian mengatakan, sebaliknya ayah, saya khawatir saya ini menjadi bahan cemoohan orang lain. Kenapa? Lu anak khalifah bajunya terganti-ganti. Rupanya anak itu cuma punya 2 baju. Satu dipakai, satu dicuci. Baik kata Umar bin Khattab, kalau begitu saya belikan kamu satu lagi baju baru. Karena boga tilu lah 2 teuing itu. Tapi sayang, ayah nggak punya uang. Seorang kepala negara nggak punya uang untuk membelikan anaknya baju baru. Karena itu kata Umar, pergilah kamu temui khazin Baitul Mal, bendaharawan yang memegang kas negara. Sampaikan salam ayah, katakan bahwa ayah akan mengambil gajinya yang bulan depan sekarang. Kan dia sudah mulai digaji ini. Ayah ambil yang bulan depan sekarang untuk membelikan kamu baju baru. Apa istilahnya ini? Kasbon ya? Kasbon ya. Kepala negara kasbon, Pak. Untuk membelikan anaknya baju baru. Pergilah anaknya dengan senang.
Sampai di sana disampaikan pada bendaharawannya. Bendaharawannya kemudian mengatakan, sampaikan salam saya kembali pada ayahmu. Dan katakan pada ayahmu bendaharawannya tidak akan pernah mengeluarkan uang itu. 1 peser pun. Kecuali kalau ayahmu bisa menjamin bahwa sampai sebulan depan dia masih jadi khalifah. Bagaimana kalau saya keluarkan gajinya yang bulan depan, padahal besok lusa dia sudah tidak khalifah lagi. Andai kata dia bisa menjamin sampai bulan depan itu dia masih jadi khalifah, bisakah dia bisa menjamin sampai bulan depan dia masih hidup? Bagaimana kalau besok lusa dia meninggal, sementara gajinya yang bulan depan sudah saya keluarkan? Katakan pada ayahmu, bendaharawannya tidak akan pernah mengeluarkan uang itu. Pulanglah anaknya. Ditanya oleh bapaknya, sudah kamu temui? Sudah. Sudah dikasih uangnya? Ente pak. Kunaun malah kieu cenah pak. Disampaikan. Nah, itulah yang saya katakan berubahnya pribadi beliau itu. Lalu dia pegang tangan anaknya, bawa ayah menemui bendaharawannya. Jadi begitu ditemui dipeluknya bendaharawannya. Sambil beliau mengatakan terima kasih. Hampir saja saya membuat keputusan yang sangat salah. Untung saudara mengingatkannya. Inilah Umar. Nah, beliau sering itu keluar masuk kampung itu ya. Mungkin ibu-ibu bapak pernah mendengar cerita dialog beliau dengan seorang ibu yang sedang memasak batu itu, merebus batu itu. Nah, beliau menyaksikan itu. Lalu beliau mengatakan pada si ibu itu, Bu, ini batu ngapain direbus? Dirahak empuk nah itu. Kata si ibu, saya tahu. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Seharian anak-anak saya menangis karena kelaparan. Gak ada makanan yang bisa saya masak. Akhirnya saya rebus batu ini. Mereka mengira bahwa saya sedang merebus makanan, tertidur. Saya nggak tahu apa yang harus saya jawab pada mereka kalau nanti mereka bangun dan kembali minta makan. Beginilah nasib kami, kata si ibu itu, para janda yang ditinggal mati oleh suami di medan perang. Nasib kami tidak diperhatikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Si ibu itu nggak sadar kalau yang di depannya itu Umar. Karena Umar itu kalau belusukan Pak nyamar Pak. Lain hayoh mawa tim ya, foto gitu kan, lalu diviralkan itu. Beliau malah nyamar. Mendengar itu langsung Umar pergi ke Baitul Mal, diambilnya 1 karung gandum dengan segala perlengkapan makanan lainnya. Dipikulnya sendiri, Pak. Pegawai-pegawai di Baitul Mal berlarian, Pak. Lalu mengatakan, ya Amir Mukminin, alangkah tidak pantasnya Anda memikul beban seperti itu. Kepala negara ngangkut-ngangkut karung. Biar kami yang mengangkatnya. Apa jawaban Umar bin Khattab? Apa kalian siap untuk memikul beban dosa saya di akhirat nanti? Jelas ada seorang ibu dengan anaknya kelaparan sepanjang hari ini. Saya yang paling pertama harus bertanggung jawab di hadapan Allah di akhirat nanti. Sebelum saya bertanggung jawabkan ini di hadapan Allah, saya harus bertanggung jawabkan di dunia ini. Difikulnya. Sampai akhirnya beliau ikut terlibat menyiapkan makanan itu. Sampai beliau menyaksikan bagaimana si ibu dan anak itu makan dengan lahapnya. Sampai beliau kemudian melihat si ibu itu sujud syukur sambil mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah pertemukan saya dengan seorang laki-laki yang hatinya sangat mulia. Jauh lebih mulia daripada hati Umar bin Khattab. Anggarnya si ibu itu sadar eta justru Umar itu. Jadi pernah juga beliau sedang keliling-keliling masuk kampung keluar kampung itu. Didengarnya ada dialog di sebuah rumah itu, antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Di mana si ibu itu mengatakan, "Nak, coba campur susu yang mau kita jual besok dengan air." Rupanya mereka ini penjual susu murni, Pak. Jadi dari riwayat ini bisa saya simpulkan bahwa penipuan susu murni itu sudah ada, Pak, sejak zaman dulu.
Ya, zaman Umar gaya itu. Yang sekarang ya alhamdulillah itu, alhamdulillah, nauzubillah, itu terus dipertahankan. Bahkan dikembangkan kepada bensin murni, itu biasanya campurannya minyak tanah itu. Atau madu asli itu campurannya cigula itu. Si anak gadis kemudian mengatakan, ya ammah, hai ibu, gak boleh kita melakukan itu. Lalu dibacakanlah sebuah hadis, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat tipu daya, maka dia tidak termasuk umatku. Berat sekali ini ancaman ini. Tidak termasuk umatku, kata Rasulullah, berarti bukan umat Islam, Pak. Yang berbuat tipu daya, yang curang itu bukan umatku, kata Rasulullah. Ini berat sekali ancaman ini. Si ibu kemudian mengatakan, sudah jangan banyak ngomong, campur. Nah, ini wibawa si orang tua mau ditekankan pada anaknya itu. Si anak tetap dengan keyakinan itu. Sambil kemudian dia mengingatkan lagi ibunya. Sudah berapa kali Umar bin Khattab Amirul Mukminin juga mengingatkan kita agar jangan sampai kita melakukan perbuatan yang hina ini. Si ibu kemudian mengatakan, mana Umar, mana kita? Umar paling malam ini sudah tidur lelap. Si anak gadis mengatakan, ya ammah, in kanat ainu Umar qad namat fa inna ainallahi syahiratun la tanam. Jika memang benar malam ini mata Umar sudah tidur lelap, mata Allah tidak pernah tidur dan lelap memperhatikan apa yang kita lakukan. Kenapa ibu persoalkan hanya mata Umar? Kenapa ibu tidak masalahkan mata Allah? Dibacakanlah oleh si anak gadis ini ayat 255 Al-Baqarah. Ayat kursi ya. Di antaranya Allah berfirman, manzal ladzi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatum wala naum. Boro-boro tidur, ngantuk pun saja Allah tidak. Ya. Umar langsung pulang. Dia yakin betul bahwa penipuan itu gak akan terjadi. Kenapa? Di rumah itu ada seorang anak gadis yang imannya sudah luar biasa seperti itu. Jadi selesai besok subuhnya itu mengimami sholat subuh, beliau gak langsung pulang, Pak. Tapi mampir di rumah anak gadis itu dan langsung melamar anak gadis itu. Bukan untuk Umar, Bu. Nah, dilamar anak gadis itu untuk putranya Asim bin Umar. Anak gadis inilah nanti yang kalau kita baca dalam sejarah adalah nenek dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal jujur itu. Ya, sedikit cerita tentang Umar bin Abdul Aziz ini. Ketika beliau menjadi khalifah, pernah beliau lagi ngobrol dengan gubernurnya, Pak, dalam pembicaraan tentang negara tentunya. Ketika pembicaraan mereka berdua sudah beralih, Pak, pada pembicaraan masalah keluarga, di mana barudak sehat atau kumaha gitulah. Umar langsung mematikan lampu minyak yang ada dalam ruangan itu. Sehingga dia ngobrol dengan gubernurnya itu dalam ruangan yang gelap gulita gitu. Masing-masing nggak bisa melihat wajah lawannya. Sang gubernur merasa heran. Lalu dia berkata, kenapa kau matikan lampu minyak yang ada dalam ruangan ini sampai kita harus ngobrol popoekan kawas kia gitu. Kata Umar bin Abdul Aziz, hai gubernurku, tadi kita bicara urusan negara. Dan kini kita sudah bicara urusan pribadi, urusan keluarga. Saya tidak rela kita mempergunakan setetes minyak tanah dari kas negara dalam urusan pribadi, urusan ini. Karena lampu minyak itu, minyaknya dari kas negara. Wayahna, kata Umar bin Abdul Aziz, kurang pepoekan itu. Ya, kenapa? Bahkan pernah ketika beliau sedang kerja di ruangan yang sama dengan lampu yang sama, masuk salah seorang anaknya, dimatikan. Lalu dia tanya anaknya, ada apa? Saya ada perlu ayah mau bicara sebentar. Masuk, masuk.
Ngobrol dalam ruangan gelap. Setelah ngobrol selesai, sudah silakan keluar kata. Keluar anaknya, baru dinyalakan lagi lampu itu. Sebab dia yakin betul anaknya tidak punya hak untuk menikmati terangnya lampu minyak yang memang minyaknya itu dari kas negara. Saya kadang-kadang berpikir gitu, ya Allah, betapa indahnya ya sebuah kehidupan di sebuah negeri kalau dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Nah inilah ya, kita lihat itu ya, hasil binaan Rasulullah SAW itu. Lahirlah pemimpin-pemimpin seperti ini. Kan beda pisan dengan Umar-Umar yang ada sekarang kan itu ya. Gitu. Ya Umar naon lah pokoknya, tapi yang pasti lain Umar bin Khattab gitu ya. Nah ketika kita menyampaikan hal ini pada umumnya mungkinkah di negeri ini akan lahir pemimpin seperti itu? Kayaknya ya mungkin sih mungkin, tapi kecil sekali Pak kemungkinannya. Ya. Lalu adakah calon-calon yang ada yang seperti ini? Ya Pak. Tidak ada. Lalu kalau gitu gimana? Siapa yang harus kita pilih? Ya kita pilih sajalah calon yang kira-kira rada mendekati ke arah itu. Kalau seperti itu persis enggak ada lah. Lu rada deket-deket kadinya gitu ya. Ada, insya Allah ada. Lamun rada deket. Itu, insya Allah ada. Nah ini yang mungkin ingin kita coba lebih dalam lagi membahas masalah ini kan Pak ya. Ibarat orang mau sholat berjamaah gitu ya. Kebetulan 5 orang yang mau bersolat berjamaah itu enggak ada yang memenuhi syarat untuk jadi imam gitu, bacaannya sarwa gitu, gak ada orang yang patut gitu. Apa harus bubar gitu? Udahlah, tong jadilah sholat berjamaah, kita sholat masing-masing aja. Ya berarti masing-masing dalam kondisi yang gak ada orang yang patut Pak. Maka cobalah dari yang 5 ini kita pilih salah satu pangalusna dari yang gak ada orang yang patut gitu. Pasti adalah yang pangalusna gitu kan. Tinu garoreng gitu. Saya pilihlah dia jadi imam. Jadi tetap sholat berjamaah harus ditegakkan. Karena kata Rasul jangan ada 2 orang kecuali harus berjamaah. Gitu. Jangan sholat masing-masing. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau di pemilu yang lalu gitu ya, umat Islam itu terbelah gitu ya. Saya bisa paham. Bingung kita Pak. Dari calon yang ada pada waktu itu, mana kudu dipilih? Tentu standar pilihan kita pertama adalah ya sebagai seorang muslim tadi itu standarnya Pak. Mana yang mau dipilih? Sehingga kalau nggak salah 29% ya yang golput itu Pak. Pemilu lalu itu 29 golput. Saya bisa paham Pak gitu. Saya pun nyaris sempat terpikir mau golput Pak gitu Pak. Ini milih pilihanan itu resikonya kumaha di akhirat gitu. Tapi saya kemudian berpikir, emang ini memang meragukan gitu. Mana kudu dipilih? Nah kalau sudah sifatnya meragukan, di sini ruang istihad. Kita boleh pejamkan mata saja, istihad sajalah. Yang inilah, mudah-mudahan gitu. Walaupun berbagai informasi juga saya katakan tadi itu masuk, ini kumaha ya gitu. Untuk sampai pada istihad itu. Ya sudahlah ini istihad.
Maka berlakulah hukum istihad di sini. Waman istihada fa asaba falahu ajrani waman akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang beristihad dan istihadnya benar, menurut Allah nanti 2 pahalanya. Kalau salah ya 1 kan gitu. Nah itu berlakulah pada itu. Karena istihad itu ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang zonni. Kalau dalam bahasa hukum Islam itu misalnya zonni itu karena nggak ada hukumnya, Pak. Nggak ada hukumnya dalam Al-Quran, dalam hadis nggak ada itu. Maka itu jadi ruang istihad. Misalnya gini, sekarang manusia sudah mulai mendarat di bulan, Pak. Persoalannya sekarang, di bulan itu kemana arah kiblatnya itu? Kemana orang sholat di sana? Apakah dia mengikuti waktu mana gitu? Andai kata nanti bisa tinggal di bulan, ya, kecil kemungkinan ya karena nggak ada oksigen gitu ya. Itu kan dicari nanti ayat dan hadisnya itu insya Allah nggak akan ketemu. Nah di situ ruang istihad. Bagaimana nasib orang-orang yang tinggal di negeri, misalnya di Kutub Utara atau Kutub Selatan itu, yang selama 6 bulan nggak pernah melihat matahari terbit dan tenggelam. Terus saum nanti kumaha. Sementara syariat saum itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kan itu. Minal khaitil abyad ilal khaitil aswad. Ini nggak ada terlihat terbit dan tenggelam matahari gitu. Jadi ukuran masa nggak saum gitu. Nah, maka disitulah ruang istihad. Karena nggak ada dalilnya. Ada yang kemudian mengambil patokannya itu adalah Mekah gitu. Jadi negeri itu harus mengambil waktunya Mekah. Kapan Mekah itu misalnya apa? Sahur, mereka sahur. Imsak, mereka imsak gitu kan. Begitu juga dengan sholat. Nah, itu. Jadi mereka ambil patokan ke Mekah itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ada lagi yang berpendapat tidak, patokan mereka harus negara paling dekat yang melihat terbit dan tenggelamnya matahari. Jadi mereka yang tinggal di sana, ada nggak negara paling dekat dari mereka yang melihat terbit dan tenggelam? Nah, itu yang jadi patokan. Kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua itu, yang paling dekat gitu ya. Nah itu. Tapi selama terbit tenggelam matahari masih terlihat nggak boleh, Pak. Saya dulu pernah di Belanda 3 bulan, Pak. Dulu waktu mahasiswa, Pak. Ke Belanda ya jadi kuli, Pak. Jadi kerja gitu. Itu sempat kita bulan Ramadan itu maghrib itu jam 10 lah, Pak. Lalu imsak itu jam 2. Jadi kita hanya puasa itu 20 jam. 20 jam puasa itu. Waktu saya ke sana kaget, Pak. Orang-orang kita ada dari kedutaan itu yang puasanya mengikuti Indonesia. Jadi mengikuti waktu Indonesia. Ayo geram matahari masih karena itu sudah lahar, buka, Pak. Dan mengikuti waktu Indonesia. Kacau itu, keliru. Selama matahari terbit dan tenggelam itu terlihat, itu harus jadi patokan. Gak bisa dianalogikan ke yang lain. Yang tidak melihat matahari baru bisa dianalogikan ke yang lain. Negara lain seperti tadi misalnya yang di kutub yang 6 bulan gak melihat matahari. Nah itu ruang istihad, Pak. Atau istihad itu karena dalilnya zonni, ada hadisnya. Cuman hadis itu dipermasalahkan sahih atau tidak. Nah, jadi yang menganggap itu sahih memakai hadis itu, yang tidak menganggap sahih mempergunakan ra'yu pemikirannya karena dia menganggap itu dhaif hadis itu. Terjadi beda istihad. Jadi bisa zonni wurudnya, zonni subutnya. Misalnya hadisnya ada sahih, cuman maknanya multi tafsir. Nah, baru beristihad. Jadi kalau dalilnya sudah nyata, sudah jelas gitu, nggak boleh beristihad.
Sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Itu dalilnya qot'i, Pak. Makanya selama 16 abad ini nggak ada ulama berani beristihad. Ya subuh juga sebenarnya bisa kalau mau 3 rakaat. Nggak bisa, Pak. Subuh tuh 2 rakaat. Itu dalilnya qot'i. Nggak akan, kalau ada itu ulama sampai beristihad seperti itu mislek itu. Itu bukan ulama itu. Haji itu harus ke tanah suci di bulan-bulan haji. Gak bisa di luar bulan haji. Kalau di bulan-bulan haji paling umroh. Dulu ada ini cendekiawan di Jogja dari UII kalau nggak salah. Saya nggak agak berat lidah saya untuk mengatakan Muslim gitu ya, cendekiawan Muslim, cendekiawan aja lah. Walaupun orang lain menyebutnya cendekiawan Muslim untuk yang bersangkutan ya. Karena pemikirannya sudah tidak Muslim kalau menurut saya. Dia berpendapat, kenapa kita direpotkan katanya dengan apa? Pelaksanaan haji dengan nunggu apa istilahnya itu? Apalagi sekarang katanya sampai ada yang harus nunggu sekian 10 tahun Pak itu. Memang ya, akibat kemarin nambahnya itu waktu Covid gitu. Ya banyak yang antri. Nah kesalahannya kata si cendekiawan itu, kenapa kita harus haji di bulan-bulan tertentu? Bebaskan saja kata sepanjang tahun. Nah, liar ya Pak. Sudah jelas Allah menyatakan ashurum ma'lumat, bulan-bulan yang sudah ditetapkan. Dan bahwasanya yang namanya wukuf di Arafah itu harus tanggal 9 Zulhijjah. Nggak bisa 9 yang lain. Harus 9 Zulhijjah. Jangankan yang lain itu. Tanggal 10 Zulhijjah baru masuk Arafah, tidak sah hajinya. Karena haji itu Arafah kata Rasulullah. Maka dulu banyak itu jemaah kita yang tidak haji Pak, kesian itu. Yang saya tahu di zamannya Pak Harto itu, gara-gara Pak Harto memilih ikut 3 utama. Waktu itu 3 utama itu sedang wah luar biasa itu ya. Sedang naik daun pisan itu. Jemaahnya itu ribuan Pak. Baik umrah maupun haji. Sehingga anaknya Pak Harto salah satu ya, salah seorang lah saya nggak sebut namanya. Itu berambisi betul untuk mengambil 3 utama itu. Ini sudah pandangannya sudah bisnis semua. Nah Pak Harto dengan keluarganya waktu itu melaksanakan ibadah haji. Selama di Mekah, Madinah, nah beliau di istana oleh raja disiapkan. Waktu wukuf di Arafah, pihak kerajaan menawarkan, apakah kami siapkan kemah untuk Pak Harto dengan keluarganya itu, atau mungkin ingin bergabung dengan masyarakat Islam gitu ya. Nah, dia memilih bergabung dengan 3 utama. Maka konsentrasi 3 utama mempersiapkan kehadiran Pak Harto di kemah itu. Sehingga ada 3 bus yang tidak terkontrol, 3 bus jemaah haji. Saking konsentrasinya ke sini. Jadi yang saya tahu Pak, itu di musim haji itu banyak supir tembak Pak. Di Saudi Arabia itu. Kebanyakan dari Mesir. Ya, mereka naik haji sambil jadi supir. Jadi nggak apal jalan kadang-kadang mereka itu. Nah, jadi ketika ini konsentrasi sana, si panitia tidak mengecek itu. 3 bus baru masuk Arafah setelah maghrib. Ditanya tingkah mana heula itu si supir teh mau itu. Ukur lingannya mungkin diarahkan oleh. Maka 3 bus tidak sah hajinya. Itu harusnya dihajikan lagi. Harus dihajikan, tanggung jawab 3 utama itu. Karena tidak sah Pak. Situ sepakat semua para ulama karena hadisnya jelas al-hajju Arafah. Jadi yang tidak wukuf tidak sah. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan waktu kita wukuf di Arafah Pak, kan banyak jemaah haji yang kebetulan sedang sakit gawat gitu. Dibawa Pak oleh pihak rumah sakit itu pakai ambulan. Bawa sampai ke Arafah ya setengah jam nggak apa-apa lah. Setengah jam, 1 jam. Atau bahkan berapa menit, 15 menit bawa lagi ke rumah sakit asal bisa wukuf di antara ba'da zuhur
dibawa itu pakai ambulans sekedar itu. Karena nggak bisa itu, nggak bisa dikodok di hari lain misalnya. Ya harus pada tanggal 9 Zulhijjah. Mabit itu ya harus di Mina. Lah Mina itu di situ adanya. Melempar jumrah ya di situ tanggal 10, 11, 12. Ini sayangnya si cendekiawan itu nggak pernah juga melakukan haji di luar musim haji itu. Terus mana wukuf sorangan di Arafah gitu. Nah, itu sesuatu yang qat'i. Jadi nggak boleh itu orang berpendapat di situ, beristihad. Jadi istihad itu ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang meragukan. Nah, boleh kita beristihad, boleh kita beranggap dina salah lagi menang pahala hiji. Itu kalau menurut saya untuk pemilu yang lalu. Pemilu yang akan datang ini qat'i Pak, saya yakin itu. Qat'i Pak, bukan zonni. Zonni itu kalau misalnya ini calon-calon yang ada, kalau kita beri nilai ini Y5, nah itu zonni, sok istihad lah. Istihad dina salah lagi menang pahala 2, hiji gitu. Kalau nilainya 5 misalnya. Tapi kalau kita beri nilai ini yang 1, 7 misalnya, nuhiji 5, nuhiji 4 misalnya. Oh ini qat'i Pak, bukan zonni. Wajib itu memilih yang 7. Malah tidak memilih dosa Pak. Golput itu haram kalau sudah begitu. Dalam Islam ya, walaupun di negeri ini memilih itu hak gitu kan. Jadi boleh saja mempergunakan haknya atau tidak. Golput itu pilihan, silakan. Kalau begini wajib milih Pak. Sebab kalau dia tidak memilih yang 7 gitu golput, akhirnya terpilih yang bernilai 4, dia ikut berdosa Pak. Karena suara dia enggak diberikan pada yang 7. Jadi wajib itu pilih. Nah kalau itu satu sisi Pak ya. Karena itu ya saya ingin mempergunakan kesempatan ini untuk memohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian itu ya. Insya Allah pagi ini mulai jam 7 Pak. Ya kita, itu di Tegalega Pak. Jadi dia ada kegiatan di Tegalega kampanye. Kami ada kegiatan di Hotel Pasundan. Itu berkumpul di Hotel Pasundan itu. Ya kita coba batasi karena tempatnya itu. Kemungkinan hanya 260-an. Ulama dan tokoh Jawa Barat. Dalam kegiatan multaqo. Jadi ada pembahasan dilakukan oleh para ulama dan para tokoh masyarakat itu untuk menentukan kepada umat itu. Ya, saya ketika diminta untuk hadir dalam acara ini, saya katakan saya sangat siap gitu. Andai kata hasil nanti yang dimaksud dalam musyawarah ini betul-betul bisa memberikan arahan pada umat gitu. Mana yang wajib dipilih? Jadi bukan hanya menyatakan kami dukung ini gitu. Ya oke, kata yang lain kami juga dukung ini. Padahal kita salah hormati, seolah-olah memang ada beberapa pilihan. Umat harus diberikan arahan. Terlepas apakah nanti mau diarahkan atau tidak, itu urusan mereka. Tapi kita wajib memberikan arahan. Menurut saya enggak boleh ulama itu netral. Kalau sudah jelas itu. Masa ini batil, ini hak, lalu ulama terus bersikap netral gitu. Saya mah netral we gitu. Jadi netral itu maju, belok, naon dalam dina mobil mah posisi netral itu. Dia harus berpihak, Pak. Harus berpihak pada yang benar. Harus mengingatkan pada umat mana yang benar.
Saya sedih melihat di kita ini, kenapa ya? Kok misalnya ormas-ormas Islam nyaring-nyaring menyatakan kami netral gitu. Kenapa netral? Walaupun akhirnya ternyata netral itu hanya ke satu arah, Pak, itu netralnya. Sehingga yang berbeda arah itu dipecatkan itu. Ya, salah seorang pengurus PW-nya dipecat karena dianggap tidak netral. Rupanya organisasinya mengarahkan kepada yang lain. Oh, netral itu lamun milih eta gitu. Lamun yang milih lain eta itu netral. Udah kacau, Pak. Ya, kacau. Ulama harus tegas. Mana yang wajib? Rasanya saya insya Allah itu beranilah mempertanggungjawabkan itu dunia akhirat. Untuk menyatakan ini wajib dipilih. Wajib, jelas sekali, Pak. Jelas sekali kalau kita melihat dengan ukuran Islam ya. Jelas sekali, Pak. Perbedaan satu di antara yang tiga itu. Jelas sekali, Pak. Dari pengetahuan agamanya, dari akhlak agamanya, dari segala macamnya, Pak. Kenapa umat gak diarahkan ke sana? Harusnya kalau menurut saya umat Islam itu yang milih itu mungkin 90% pemilih itu umat Islam kan? Mestinya 10%, 90% itu milih satu, Pak. Gak bisa milih yang lain. Gak bisa, Pak. Orang jelas kok itu. Dan yang kedua, saya berkeyakinan ada calon yang harus diharamkan, Pak. Haram oleh umat dipilih itu. Itu calon yang betul-betul melakukan kecurangan. Kecurangan itu sesuatu yang sangat dilaknat oleh Allah. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berbuat curang. Well, itu sebagian ulama mengatakan di situ neraka well. Apalagi kalau kecurangan itu dilakukan oleh seorang pejabat. Dan memang yang bisa bercurang pasti pejabat, Pak. Hari itu pejabat kumaha curangna. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ma min abdin yastara'ihir ra'yah yamutu yawma yamut wa huwa ghasin li ra'yatihi illa haramallahu alaihi jannah. Siapa saja seorang hamba yang diberi kepercayaan untuk memimpin rakyat, lalu dia pergunakan kekuasaannya untuk menipu, berbuat curang, lalu dia mati dalam kondisi seperti itu, Allah haramkan baginya surga. Jangan harap dia bisa masuk surga satu detik pun. Nah, kalau masyarakat kemudian memilih itu, maka kan ikut terlibat kan itu. Terlibat dalam keharaman. Artinya nanti yang terpilih itu adalah orang yang tidak berhak untuk memimpin. Karena diperoleh dengan jalan yang haram. Gimana negeri ini akan diberkahi dan diridhai Allah? Maka saya pada waktu bilang pada teman-teman, saya siap hadir. Kalau kita bisa memberikan ketegasan itu. Ini wajib dipilih dasarnya ini. Yang begini yang berbuat haram dipilih karena dasarnya seperti itu. Maka tolong doakan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa terwujud gitu ya hasil ini. Ya. Dan kalau hasil ini bisa kita dapatkan, ya mudah-mudahan umat bisa tercerahkan. Dan saya yakin kita siap untuk mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Mudah-mudahan itu ya. Mudah-mudahan. Dan rencananya memang ya hasil multaqo itu akan kita bacakan di depan calon yang kita anggap wajib itu. Gitu. Untuk kita bacakan di sana dan kemudian silakan umat untuk. Kalau nanti ada reaksi gitu, saya katakan itu karena
Kalau wajib itu kan gini Pak. Wajib itu yang namanya wajib. Makanya kita pergunakan istilah Islam. Wajib, haram. Kenapa? Karena dasar pemikiran kita adalah Islam. Quran dan Sunnah. Kita berani menyatakan ini wajib, menyatakan haram. Artinya kalau wajib itu, kalau orang tidak melaksanakannya, doraka Pak. Haram itu kalau dilakukan, ya doraka Pak. Maka mungkin ada reaksi. Saya katakan siap. Saya menghadapi kalau ada reaksi. Asal pandangan kita sama bahwa kita berangkatnya dari prinsip ajaran Islam. Dimohon doanya, mudah-mudahan pagi ini bisa terlaksana dan saya ingin kalau bisa mengakhiri pertemuan kita ini karena untuk supaya bisa saya persiapkan diri untuk menghadiri acara tersebut. Banyak pesertanya itu adalah para ulama dari seluruh daerah di Jawa Barat dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk banyak diantaranya juga para purnawirawan TNI dan Polri. Yang saya kaget juga ketika mereka bersilaturahim pada saya mengatakan, ya kami ingin menebus dosa. Itu. Nah, salah seorang mengatakan itu, Pak. Ting dosa naon itu. Ting dosa naon itu. Mudah-mudahan Pak itu. Dan seperti biasa saya minta mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa, moga-moga Allah memberikan keselamatan pada negeri ini dan marilah juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya, mudah-mudahan Allah memberikan terus kekuatan pada mereka dan memberikan kemenangan sesuai dengan janji Allah. Allah akan membinasakan Zionis Israel. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin minal yahudil ghasibin wa minas salibin al-haqidin wa min sairi a'da'il islam wal muslimin. Allahumma dammiril yahuda wa Israel wa farriq jam'ahum wa sattid samlahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba minal muslimin. Allahumma wahhidis sufufal muslimin wa anzilis sakinata fi qulubihim. Allahumma jma' qulubal muslimina fi kulli makan ya sami'ad du'a ya zal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.